bertemu kembali untuk pembelajaran biologi pada saat ini bersama Bu Kris. Anak-anak, betapapun kita belum bisa bertatap muka di dalam pembelajaran, tetapi Ibu berharap anak-anak tetap semangat ya, dan selalu setia dengan protokol kesehatan, stay at home, selalu jaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, mungkin anak-anak berpikir bahwa mengapa ya kok kita perlu belajar tentang pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan. Nah, saya kira anak-anak juga merasakan betapa pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia. Setiap saat kita harus menghirup oksigen. Siapa yang memproduksi oksigen? Tumbuhan bukan? Diproduksi melalui proses fotosintesis. Anak-anak bisa membayangkan jika 5 menit saja kita tidak bisa tercukupi oksigen, apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, kita juga merasakan bahwa pada saat kita makan makanan pokok kita, misalnya padi, diproduksi juga oleh tumbuhan. Sayur-sayuran, mineral, kita juga mengandalkan pada tumbuhan. Nah, oleh karenanya, manakala kita mengetahui tentang pertumbuhan, perkembangan pada tumbuhan, tentu upaya kita untuk mencukupi kebutuhan pangan, yaitu melalui peningkatan produksi pangan, itu bisa tercapai. Gitu ya anak-anak ya? Oke. Nah, melalui pembelajaran pada saat ini, diharapkan setelah kita belajar bersama, nanti juga melalui forum diskusi yang dikembangkan di dalam WA Group, peserta didik atau anak-anak semua mampu menjelaskan tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan proses perkecambahan yang terjadi baik melalui tipe epigeal maupun hipogeal. Anak-anak diharapkan juga mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan tempat tinggal anak-anak sendiri. Anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan pengaruh faktor eksternal maupun faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berdasarkan kajian pustaka. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu memprediksi manfaat lain dari hormon tumbuh yang bisa diaplikasikan atau diterapkan di dalam bidang agrobisnis maupun dalam upaya manusia untuk peningkatan produksi pangan. Nah, itulah anak-anak yang kita harapkan manfaat yang bisa kita petik di dalam pembelajaran pada saat ini. Baik, kita akan mulai dengan proses pertumbuhan. Anak-anak mungkin sering berpikir bahwa pertumbuhan itu sama dengan perkembangan. Apakah betul demikian anak-anak? Coba mari kita pelajari bersama. Pertumbuhan itu menunjukkan sebuah proses biologis yang terjadi di dalam organisme, termasuk di dalamnya adalah tumbuhan, dan merupakan pertambahan volume, bisa massa dan juga tinggi, dan bersifat irreversible. Apa maksudnya irreversible? Yaitu tidak bisa kembali seperti semula. Adanya pertumbuhan itu dapat diukur, sehingga dikatakan bahwa pertumbuhan bersifat kuantitatif, terukur. Dan adanya pertumbuhan ini juga bisa diukur menggunakan busur tumbuh yang disebut dengan auxanometer.
atau nanti kalau anak-anak mengadakan penelitian bisa menggunakan alat yang sederhana, misalnya mistar atau penggaris. Kemudian kita juga bisa mengamati bahwa tumbuhan dikatakan mengalami pertumbuhan. Ada tolak ukurnya, ada indikatornya. Misalnya batang atau akarnya bertambah panjang atau bertambah tinggi. Jumlah daunnya kian hari juga semakin bertambah banyak. Diameter batangnya, khususnya pada tumbuhan dikotil, itu juga bertambah besar. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di situ pada Phaseolus vulgaris atau kacang hijau menunjukkan sebuah proses pertumbuhan. Coba anak-anak amati dari biji, kemudian biji itu nampak mulai berkecambah ya anak-anak. Nah, kemudian setelah itu tumbuh akar. Akarnya semakin panjang, semakin banyak yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian lambat laun juga di situ terbentuk daun. Daunnya makin lama juga semakin banyak dan berukuran lebih besar. Nah, itulah anak-anak sebuah proses pertumbuhan. Sedangkan di gambar sebelahnya itu menunjukkan alat yang bisa digunakan untuk mengukur proses pertumbuhan yang disebut dengan auxanometer. Anak-anak terkasih, proses pertumbuhan tadi yang Ibu berikan contoh tadi diawali dengan perkecambahan. Anak-anak bisa perhatikan dua gambar ini yang bisa dibandingkan. Adakah perbedaan tipe perkecambahannya anak-anak? Ada ya? Coba kita lihat. Kita fokus saja pada kotiledonnya. Untuk gambar pada kacang hijau, Phaseolus radiatus, di situ nampak bahwa kotiledon setelah proses perkecambahan akan terangkat ke atas permukaan tanah. Karena terangkat ke atas, maka disebut tipe perkecambahan epigea. Karena epi itu artinya di atas. Sedangkan pada Pisum sativum atau kacang kapri pada gambar nampak jelas kotiledon tetap bertahan di bawah permukaan tanah. Oleh karenanya disebut tipe perkecambahan hipogea. Karena hipo itu artinya di bawah. Nah, jelas ya anak-anak ya, dua perbedaan antara tipe perkecambahan epigeal dan hipogea. Nah, selanjutnya untuk proses pertumbuhan itu sendiri secara garis besar dibedakan menjadi dua. Ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Apa perbedaan keduanya? Pertumbuhan primer itu merupakan aktivitas dari titik tumbuh primer. Titik tumbuh primer ini ditemukan pada bagian ujung tanaman, baik bisa bagian ujung akar maupun ujung batang, sehingga disebut dengan meristem apikal. Nah, aktivitas dari meristem apikal ini menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi atau bertambah panjang. Sebaliknya, untuk pertumbuhan sekunder, pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas dari titik tumbuh sekunder atau yang disebut dengan kambium. Pertanyaannya, apakah setiap tumbuhan memiliki kambium, anak-anak? Ya, tentu tidak ya. Kita bisa mengamati dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kan tidak semua tumbuhan diameter batangnya bisa bertambah besar. Sebagai contoh misalnya pada Oryza sativa atau tumbuhan padi, diameter batangnya bertambah besar tidak? Tidak kan? Nah, mengapa demikian? Karena padi itu merupakan kelompok tumbuhan monocotyledone di mana di situ tidak ditemukan kambium. Nah, itulah anak-anak, oleh karenanya bahwa
Pertumbuhan sekunder ini terbatas terjadi pada kelompok tumbuhan Dicotyledone atau kelompok tumbuhan Gymnospermae, yaitu kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Karena pada kelompok tumbuhan itu ditemukan kambium sebagai aktivitas atau yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, grafik pertumbuhan sendiri bisa diamati. Di situ ada dua gambar grafik pertumbuhan yang menunjukkan sebuah pertumbuhan di tempat terang dan di tempat gelap. Nah, tentu ada pertanyaan, kok beda ya di tempat yang ada cahaya dan yang tidak ada cahaya? Jawabnya kita ikuti berikut ini ya. Nah, kemudian daerah pertumbuhan anak-anak, pada bagian ujung akar ataupun juga ujung batang, di situ ditemukan ada 4 zona pertumbuhan, yaitu yang pertama zona meristematis. Ini terletak pada bagian ujung atau apical meristem. Ciri dari bagian zona meristematis ini tersusun atas sel-sel muda yang bersifat meristematis, yaitu aktif di dalam pembelahan. Kemudian di belakang dari zona meristematis ditemukan zona pemanjangan. Di situ sel-sel aktif memanjang. Bahkan menurut hasil penelitian pemanjangannya bisa terjadi 9 kali. Kemudian diikuti area pematangan, zona of maturation. Di situ nampak sekali di dalam gambar bahwa mulai terjadi diferensiasi, yaitu pembentukan jaringan-jaringan lain dan jaringan akar. Nah, pada zona of maturation di situ tersusun atas sel-sel yang sudah dewasa. Dan kemudian diikuti zona berikutnya adalah zona of differentiation atau zona diferensiasi, di mana sel-sel akan berdiferensiasi membentuk jaringan-jaringan yang lain sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Misalnya untuk membentuk jaringan epidermis yang berfungsi sebagai proteksi atau pelindung. Kemudian juga membentuk jaringan pengangkut, misalnya xilem maupun floem yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan maupun hasil fotosintesis. Nah, itu anak-anak 4 daerah zona pertumbuhan. Dan di sini Ibu memberikan contoh pada bagian ujung akar. Selanjutnya anak-anak, pertanyaan awal Ibu tadi, sama tidak ya antara pertumbuhan dan perkembangan? Mungkin selama ini kita berpikir bahwa pertumbuhan itu sama dengan perkembangan. Oh, ternyata tidak. Coba perhatikan gambar berikut. Pada shea mais, gambar tumbuhan jagung di sini menunjukkan sebuah perkembangan. Jadi mulai dari biji jagung yang berkecambah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan jagung yang masih kecil dengan jumlah daun yang terbatas. Kemudian tumbuhan bertambah tinggi, jumlah daunnya juga bertambah, dan kemudian keluar bunga. Selanjutnya setelah bunga mengalami proses penyerbukan menghasilkan buah, yaitu buah jagung itu sendiri. Nah, proses dari mulai perkecambahan sampai menghasilkan bunga itu proses pertumbuhan yang disertai dengan perkembangan. Nah, kalau begitu apa definisi dari perkembangan? Perkembangan merupakan sebuah proses terspesialisasinya sel menjadi bentuk dan fungsi tertentu menuju kedewasaan. Jadi fokusnya adalah proses menuju kedewasaan. Nah, oleh karenanya perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan bisa terukur, dinyatakan secara kuantitatif, namun perkembangan itu tidak terukur.
Namun demikian, adanya perkembangan bisa diamati dan dinyatakan secara kualitatif. Pada tumbuhan, indikator terjadinya perkembangan atau tumbuhan dikatakan sudah dewasa jika tumbuhan itu menghasilkan bunga dan kemudian menghasilkan buah. Nah, begitu anak-anak. Jadi sekarang bisa kita simpulkan ya bahwa ternyata pertumbuhan dengan perkembangan itu berbeda. Namun antara pertumbuhan dan perkembangan berjalan bersama-sama untuk sebuah proses menuju kedewasaan. Cukup jelas anak-anak? Oke, kalau ada pertanyaan atau pendapat nanti bisa disampaikan melalui forum diskusi kita. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kalau anak-anak mengamati tumbuhan di sekitar tempat tinggal kalian, karena saat ini kan anak-anak masih stay at home ya. Nah, pasti anak-anak akan melihat mengapa tumbuhan yang sama mungkin juga ditanam bersamaan, tetapi pertumbuhannya berbeda. Apa yang terjadi di balik itu semua? Nah, mari kita pelajari bersama sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan secara garis besar itu dibedakan menjadi dua faktor. Faktor eksternal yang bersumber dari luar tumbuhan dan faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Coba, apa saja yang merupakan faktor eksternal? Anak-anak pasti tahu ya, antara lain bisa berupa suhu, cahaya, kelembapan, oksigen, nutrisi, air, pH, dan lain-lain ya. Kemudian faktor internal yang berasal dari dalam tumbuhan, gen atau faktor hereditas, serta hormon tumbuh yang sering disebut dengan fitohormon. Contohnya bisa hormon auksin, giberlin, sitokinin, kalin, dan lain-lain. Nah, yang pertama anak-anak, suhu. Apa sih pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tumbuhan? Oh, ternyata suhu itu berpengaruh terhadap kerja enzim. Enzim merupakan senyawa kimia yang berfungsi sebagai biokatalisator di dalam proses metabolisme tumbuhan. Coba kita perhatikan grafik yang ada. Oh, ternyata setiap tumbuhan itu memerlukan suhu optimum, suhu yang paling cocok berbeda-beda antara tumbuhan di daerah dingin, di daerah tropis, atau di daerah panas misalnya di padang pasir. Nah, grafik itu menunjukkan anak-anak tanaman di daerah dingin itu memiliki suhu minimum, yaitu suhu terendah di mana tumbuhan bisa hidup itu kalau di daerah tropis berkisar 10 derajat Celcius. Sedangkan di daerah subtropis berkisar 5 derajat Celcius. Sedangkan suhu optimum itu artinya suhu yang paling sesuai, paling ideal, paling baik untuk pertumbuhan itu juga bervariasi. Anak-anak bisa mengamati dari grafik yang ada. Dan suhu maksimum artinya suhu tertinggi di mana tumbuhan masih bisa hidup. Nah, kalau di daerah tropis seperti di negara kita ya berkisar 40 derajat Celcius. Yang berikutnya cahaya. Cahaya pasti anak-anak paham ya apa itu fungsi cahaya bagi pertumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis, menghasilkan bahan makanan. Namun demikian terkait dengan proses pertumbuhan, cahaya sifatnya menghambat pertumbuhan. Di SMP mungkin anak-anak pernah mengadakan praktikum sederhana ya tentang gejala etiolasi, yaitu adanya pertumbuhan di tempat yang gelap. Nah, itu menjawab pertanyaan kita, mengapa cahaya menghambat pertumbuhan. Kemudian fotoperiodisme itu merupakan sebuah respon tumbuhan terhadap panjang penyinaran, waktunya penyinaran.
Nah, setiap tumbuhan manakala terkena cahaya matahari akan memberikan respon yang berbeda-beda. Bisa malah dorman, istirahat, bisa berbunga, atau ada yang berkecambah. Oleh karenanya kemudian dikenal dengan ada kelompok tumbuhan hari pendek yang panjang penyinarannya lebih pendek dari waktu malam atau periode kritisnya. Nah, kelompok tumbuhan ini biasanya berbunga pada akhir musim panas atau musim gugur. Ini banyak ditemukan di negara dengan 4 iklim ya. Nah, anak-anak yang terkasih, contoh dari tumbuhan hari pendek, ya saya kira ini diambilkan Ibu dari yang ada di Indonesia ya, yang sedang mengalami preadaptasi. Contohnya misalnya stroberi, kemudian ada bunga dahlia, kemudian ada bunga aster, bunga krisantimum. Nah, yang belum pernah melihat, oh ternyata itu toh yang disebut dengan aster ataupun krisantimum. Yang berikutnya kelompok tumbuhan hari panjang, yang artinya tumbuhan ini akan berbunga jika memperoleh panjang penyinaran lebih panjang dari waktu malam atau periode kritisnya. Ini berbunga pada musim semi, sehingga ini juga banyak ditemukan di negara dengan 4 musim. Tetapi betapapun demikian juga ditemukan di Indonesia, seperti misalnya bayam, seladak, itu saya kira tidak asing bagi kita. Gandum bisa tumbuh tetapi tidak cukup bagus ya. Kemudian tulip, bunga tulip, nah ini khas sekali hanya ditemukan di Belanda ya, di Keukenhof. Kemudian yang berikutnya tumbuhan netral, ini tumbuhan yang bisa mengeluarkan bunga namun tidak bergantung pada panjang penyinaran. Contohnya, ini semuanya ditemukan ini, apalagi di Salatiga banyak, ada bunga mawar, ada bunga matahari, dan juga bunga anyelir. Nah, gambarnya bisa diamati anak-anak di slide yang tertampil ini. Kemudian yang berikutnya, faktor eksternal yang ketiga adalah kelembaban. Kelembaban ini merupakan kandungan total uap air di udara. Kelembaban sangat berperan terhadap proses pertumbuhan. Manakala kelembaban tinggi, maka berbanding terbalik dengan proses transpirasi atau penguapannya rendah. Ini akan menyebabkan sel mengalami pemanjangan. Yang keempat adalah oksigen. Oksigen ini berperan dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan energi bagi proses metabolisme tumbuh-tumbuhan. Yang kelima adalah nutrisi. Nah, jadi tadi selain CO2, H2O, tumbuhan juga memerlukan nutrisi. Sesuai dengan kelompoknya, ada kelompok nutrisi yang disebut dengan unsur esensial, esensi, jadi penting, mutlak diperlukan oleh semua tumbuhan. Berdasarkan kebutuhan, ada yang kebutuhannya banyak sehingga disebut unsur makro, seperti misalnya CHON, SP, CAMGFE. Kemudian kalau kebutuhannya sedikit, maka disebut dengan unsur mikro. Misalnya BR, NA, MN, ZN, CU, MO, dan juga unsur non-esensial. Unsur non-esensial ini diperlukan oleh tumbuhan tertentu saja. Yang termasuk di dalam unsur esensial yaitu Na, Si, Al, dan Cl. Dan faktor eksternal yang berikutnya adalah air. Anak-anak pasti paham betul apa fungsi air bagi kehidupan kita, yang prinsipnya sama juga untuk tumbuhan, yaitu untuk fotosintesis, untuk reaksi-reaksi enzim, untuk sarana transportasi, untuk meningkatkan tekanan turgor sehingga merangsang pembelahan sel, untuk mempertahankan kelembaban, untuk transpirasi, untuk menghilangkan dampak dari asam absisat, dan juga untuk membantu perkecambahan biji. Nah, itu tadi anak-anak faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan.
Dengan demikian, anak-anak akan bisa menyimpulkan, oh jika saya budidaya tanaman, maka faktor eksternal apa saja yang harus saya perhatikan. Oke, cukup jelas? Nah, sekarang akan kita lanjutkan pada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan. Faktor internal yang pertama adalah faktor genetik atau sifat yang diwariskan. Contohnya apa anak-anak? Misalnya kita sedang memakan buah mangga. Nah, kita melihat bentuk morfologi buah. Oh, ada ukuran mangga besar, ada yang kecil, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam. Nah, itu faktor genetik. Kemudian juga kalau kita mengamati pohon tertentu, oh kok ada pohon yang tinggi, tetapi ada yang pendek, tetapi sudah berbuah. Nah, itu juga ditentukan oleh faktor genetik. Nah, sedangkan faktor yang lain, yaitu hormon tubuh atau yang disebut dengan fitohormon. Ada bermacam-macam fitohormon, antara lain yang pertama adalah oksin. Apa fungsi dari oksin? Antara lain merangsang perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, diferensi sel menjadi xilem, kemudian merangsang perkembangan akar lateral itu samping dan juga akar serabut, mempengaruhi pembengkokan batang, serta merangsang pemanjangan titik tumbuh. Nah, oksin pada tumbuhan itu biasanya ditemukan paling banyak itu di bagian apikal, yaitu ujung batang, ujung akar, atau juga bagian tunas, puncuk. Yang berikutnya adalah hormon Gibberellin. Apa fungsi dari Gibberellin? Yang pertama, merangsang pembelahan sel kambium, merangsang pembungaan sebelum waktunya. Nah, anak-anak biasanya kalau beli tanaman hias, misalnya dari Bandungan atau dari Kopeng, oh sudah berbunga bagus ya, tapi setelah dibawa pulang, maksudnya anak-anak tidak beri lagi Gibberellin perangsang untuk bunga, biasanya kemudian apa yang terjadi? Mogok bunga ya, mogok berbunga, tidak berbunga lagi ya. Nah, itu tadi dampak dari hormon Gibberellin yang merangsang pembungaan pada tumbuhan sebelum waktunya. Bisa juga berfungsi merangsang pembentukan buah tanpa biji, menyebabkan tumbuhan cepat tumbuh jadi menjadi raksasa ya, dan juga mematahkan masa dormansi pada biji dan puncuk. Nah, dari gambar ini nampak jelas bagaimana pengaruh oksin pada saat pembentukan bunga, kemudian merangsang akar lateral yang ke arah samping dan juga merangsang pembelahan sel. Yang lain anak-anak bisa mengembangkan sendiri dengan cara kajian literatur ya. Nah, pengaruh Gibberellin juga bisa diamati pada gambar ini. Dua tumbuhan yang berbeda kan, yang satu tumbuhnya cepat, yang tadi dikatakan tumbuh raksasa, yang satu masih kecil, padahal umurnya sama. Kemudian juga pada buah anggur. Buah anggur sekarang yang kita temukan dijual di toko buah atau di pasar ya, pasar buah begitu. Sekarang anggur yang bijinya itu kecil dan mungkin hanya satu biji kecil saja ya. Nah, itu bisa juga karena pengaruh Gibberellin yang sering disebut sebagai buah poliploid. Berikutnya hormon sitokinin, yaitu berfungsi merangsang pembelahan sel. Coba diamati pada gambar. Dalam kultur jaringan, bagaimana sel-sel itu akan tumbuh, mengalami proliferasi, itu disebabkan karena rangsangan dari hormon sitokinin. Kemudian juga menunda pengguguran daun, bunga, dan buah, mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar, meningkatkan daya resistensi atau daya tahan terhadap faktor luar yang merugikan. Misalnya dampak dari suhu yang tidak mendukung, yang fluktuasi, dampak dari virus atau juga radiasi sinar matahari. Kemudian menghambat menguningnya daun. Nah, yang berikutnya gas etilen. Gas etilen ini dikeluarkan oleh buah yang masak. Fungsinya
bisa kita ketahui bisa merangsang pematangan buah, mematahkan masa dormansi, misalnya pada biji dan umbi, menyebabkan batang tumbuh menjadi tebal, menstimulasi perkecambahan, dan juga mendukung pelapukan atau pengguguran daun. Nah, yang berikutnya adalah asam absisat. Ini fungsinya menunda perkecambahan, mempengaruhi pembungaan, memperpanjang waktu dormansi, waktu istirahat. Ini sebagai upaya bertahan terhadap lingkungan atau cuaca yang kurang menguntungkan. Misalnya pada umbi, biji, dan juga pada kuncup. Nah, anak-anak, dari sini sebetulnya kita bisa mengembangkan melalui aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya orang tua kalian kebetulan petani, kemudian baru saja panen tomat banyak sekali. Nah, kalian sebetulnya bisa membantu bagaimana upaya kita dengan menerapkan tadi hormon-hormon tumbuh tadi supaya yang pertama, tomat yang hijau segera bisa masak berwarna merah. Sebaliknya, tomat yang sudah masak berwarna merah untuk tidak cepat busuk. Nah, bagaimana caranya? Itu sebuah problem di mana anak-anak harus berjuang keras, berpikir kritis, kreatif untuk memecahkan problem tersebut. Kemudian yang berikutnya, hormon kalin. Ada 4 macam kalin. Risokalin berarti untuk merangsang pertumbuhan akar, kaulokalin merangsang pertumbuhan batang, filokalin merangsang pertumbuhan daun, dan antokalin itu untuk merangsang pertumbuhan bunga. Dan yang terakhir itu adalah asam traumalin. Nah, fungsi dari asam traumalin ini adalah untuk menutup luka dengan cara restitusi atau regenerasi. Pertanyaan Bu Grace, apakah di setiap tumbuhan terdapat hormon traumalin? Bagaimana? Coba anak-anak mengamati pada pohon kelapa, Cocos nucifera. Manakala dilubangi untuk sarana memanjat, bisa menutup tidak anak-anak? Nah, itu dia berarti terkait dengan keberadaan asam traumalin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah selesai belajar tentang faktor eksternal maupun faktor internal di dalam pembelajaran kita hari ini. Tentu kami berharap anak-anak bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat anak-anak melakukan budidaya tanaman pangan, anak-anak melakukan budidaya tanaman hias. Nah, itu bisa diaplikasikan, apalagi di bidang pertanian. Berarti bisa digunakan, diaplikasikan untuk bagaimana meningkatkan produksi pertanian atau perkebunan. Nah, agar anak-anak lebih menghayati dan memahami, Ibu memberikan tugas. Tugas ini tugas individu ya, tidak bisa dikerjakan secara kelompok. Mengapa? Karena anak-anak harus stay at home ya. Nah, yang pertama, anak-anak dari teori-teori yang sudah disampaikan, coba kalian memikirkan, memprediksikan hormon-hormon tadi bisa diaplikasikan, dimanfaatkan di dalam kehidupan kita. Sehingga pertanyaan yang pertama, prediksikan manfaat dari hormon tumbuh tertentu yang bisa diterapkan atau diaplikasikan baik dalam bidang agrobisnis dan juga untuk upaya peningkatan produksi pangan. Yang kedua, anak-anak melakukan pengamatan, yaitu silahkan kalian mengamati jenis tumbuhan tertentu yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, di dalam pengamatan silahkan anak-anak memilih 2 jenis tumbuhan yang spesiesnya sama. Diupayakan kalau bisa menanamnya itu sama, jadi umurnya sama. Namun tumbuhnya di tempat yang berbeda. Coba anak-anak amati dengan cermat
sehingga anak-anak bisa menjawab pertanyaan atau memecahkan problem yang ada, yaitu anak-anak bisa menjelaskan apakah ada perbedaan pertumbuhan dari kedua tumbuhan yang kalian amati. Kemudian anak-anak juga mampu mendeskripsikan perbedaan pertumbuhan yang dapat diamati dari dua jenis tumbuhan di tempat yang berbeda tadi. Dan tolong anak-anak dianalisis menurut pendapat anak-anak, faktor-faktor apa sebetulnya yang mempengaruhi kedua tumbuhan yang mengalami perbedaan pertumbuhan tersebut. Nah, jelas anak-anak? Oke, tolong nanti apa yang Ibu sampaikan dipelajari lagi. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa kita tanyakan di dalam forum diskusi. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat, tetap terapkan pola hidup sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih.